untuk sesi bedah mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar sebuah materi yang benar-benar ngebuka mata. Kamu tahu nggak rasa pegel di pangkal jempol tangan pas malam takbiran? Oh, yang perlahan menjalar sampai ke pergelangan tangan itu ya? Nah, iya bener banget. Itu gara-gara kamu harus terus-terusan nekan layar sentuh kan, buat bales atau ngirim pesan broadcast kayak mohon maaf lahir batin gitu ke puluhan grup WhatsApp dan ratusan kontak kamu. Iya, dan itu terjadi di saat di luar sana suara takbir sedang berkumandang, bersaut-sautan, syahdu sekali sebenarnya. Benar, syahdu banget di luar, tapi realitanya mata kita malah menatap nanar ke layar HP yang terus-terusan bergetar. Mengubah momen yang seharusnya tenang menjadi sangat sibuk. Betul, rasanya tuh udah nggak kayak merayakan kemenangan lagi, tapi malah kayak lagi kerja lembur ngejar deadline ya kan? Ironi modern yang sangat klasik. Takbiran, ngopi-ngopi sambil nungguin ketupat matang. Suasana yang sangat pas untuk merefleksikan banyak hal. Iya dong, obrolan kita hari ini bermula dari sebuah fenomena nyata nih. Percakapan-percakapan jujur yang sering banget muncul pas kita lagi capek-capeknya ngadepin rutinitas hari raya. Dan misi kita di obrolan kali ini cukup tajam ya. Misi kita hari ini kita mau membongkar tradisi lebaran yang selama ini mungkin kita jalani secara autopilot gitu loh, alias tanpa sadar. Mulai dari drama mudik yang menguras darah dan air mata, sampai basa-basi WhatsApp yang bikin jempol keriting tadi. Tujuannya untuk mencari tahu apa sebenarnya esensi perayaan ini di balik semua kekacauan rutinitasnya. Gimana menurutmu misi kita ini? Misi yang sangat pas, karena perayaan besar seringkali menjadi lensa yang sangat jernih untuk melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan tradisinya. Kalau kita perhatikan rutinitas kita belakangan ini, ada sebuah pergeseran yang cukup masif. Banyak tradisi luhur yang kita jalankan hari ini pada dasarnya dilakukan tanpa kesadaran penuh akan makna aslinya. Kita seolah masuk ke dalam autopilot kultural. Autopilot kultural. Wah, aku suka nih istilah ini. Iya, bentuk fisik dari tradisinya tetap dipertahankan mati-matian. Namun ruh atau esensi di baliknya justru perlahan menguap tanpa kita sadari. Oke, mari kita bedah pelan-pelan nih. Aku mau langsung narik topik ini ke manifestasi fisik paling raksasa dari Lebaran yang selalu bikin heboh tiap tahun. Mudik. Ah ya, ritual tahunan pergerakan massa terbesar kita. Bener banget. Buat banyak orang tuh pulang kampung kan kerasa wajib ya. Saking wajibnya orang rela memaksakan diri, nembus kemacetan, berhari-hari. Terus ngalamin kelelahan yang luar biasa, bahkan sampai mengambil risiko fatal di jalanan. Dan kejadian buruk seperti kecelakaan atau kelelahan ekstrim di jalan tol, itu selalu terulang setiap tahun. Nah itu dia yang bikin aku bingung. Kenapa sih orang seolah-olah nggak bisa melihat hubungan absolut antara jutaan orang yang tumpah ke jalan di waktu bersamaan dengan risiko bahaya yang ada di depan mata. Itu adalah pertanyaan psikologis yang sangat mendasar sebenarnya. Kenapa kita mengabaikan bahaya yang sudah jelas? Iya kan? Padahal logikanya kalau jalanan penuh ya pasti bahaya. Jawabannya ada pada bagaimana psikologi massa memanipulasi logika dasar kita. Ketika sebuah tindakan yang awalnya berakar pada anjuran baik, seperti silaturahmi, dilakukan oleh jutaan orang secara serentak, terjadi apa yang disebut sebagai bias optimisme massal. Bias optimisme massal? Maksudnya karena semua orang lakuin, kita jadi ngerasa aman-aman aja gitu? Tepat sekali. Logika rasional kita tertutup oleh validasi komunal. Otak kita membisikkan ilusi keamanan. Kayak, kalau jutaan orang lain melakukannya, ini pasti aman dan saya akan baik-baik saja. Padahal realitanya ya jalanan nggak peduli ya sama niat baik kita. Betul. Hukum fisika, kapasitas jalan raya, dan batas kelelahan tubuh manusia tidak peduli dengan seberapa mulia niat ibadah seseorang. Ada keterbatasan ruang, waktu, dan fisik di sana. Masuk akal banget. Ini nih yang bikin kesadaran akan resiko itu langsung ngeblur ya, tertutup oleh semacam heroisme ibadah gitu. Heroisme yang seringkali salah tempat. Iya. Malah kalau aku perhatiin ya, mudik zaman sekarang tuh rasanya udah kayak kompetisi survival game atau e-sports gitu loh. Analogi e-sports itu menarik. Bagaimana tepatnya kamu melihat persamaannya? Gini loh, di jalanan itu seolah ada kayak trofi ego yang diperebutkan. Yang sukses tembus kemacetan sampai kampung halaman tuh ngerasa bangga banget. Update status sana-sini, dapat validasi kayak, wah hebat ya perjuangannya. Sebuah pencapaian heroik di media sosial. Nah iya, sementara secara diam-diam,
Ada anggapan kalau orang yang gagal mudik atau yang milih menyerah terus putar balik, dianggap kurang pinter ngatur strategi rute perjalanan. Padahal, mungkin saja mereka justru mengambil keputusan yang paling rasional untuk keselamatan mereka ya. Benar, mereka milih selamat, tapi malah dianggap kalah saing. Yang sangat menarik di sini adalah letak ironinya. Ego untuk menaklukkan rintangan untuk mendapatkan trofi ego yang kamu sebutkan tadi, justru membutakan fakta bahwa mereka sedang menempatkan nyawa sendiri dan keluarga dalam bahaya. Malah jadi melenceng dari tujuan awalnya ya. Inti dari tradisi silaturahmi itu sendiri malah tereduksi menjadi sekedar ajang unjuk ketangguhan di jalan raya. Padahal kalau dipikir-pikir secara historis nih, budaya mudik di dekade-dekade lalu tuh masih nyaman-nyaman aja kan? Dulu jumlah orangnya sedikit, belum membludak kayak sekarang. Dan mayoritas populasi memang masih tinggal di desa saat itu. Nah, lah sekarang semua orang numpuk di kota besar buat cari kerja. Begitu lebaran, semuanya pada mau balik serentak. Ya, infrastruktur dan demografi kita sudah berubah drastis, tapi ekspektasi budayanya tetap sama. Ibaratnya ukuran bajunya udah nggak muat ya dipaksa masuk gitu. Bilang overdosis manusia? Masalah terbesarnya adalah tidak ada sekelompok orang pun yang memiliki otoritas atau keberanian untuk mengubah kebudayaan ini secara massal. Ngomongin soal overdosis manusia nih, ada satu cerita lucu banget dari sumber kita. Jadi bayangin aja ada satu orang karakternya tuh kaku, tapi pinter banget. Dandanannya dan tingkah lakunya aja udah persis kayak Mr. Bean gitu loh. Oke, sosok yang eksentrik ya. Banget. Nah, pas dia lagi kejebak macet horor di Jalan Tamrin menjelang hari raya, dia ngeliat orang-orang di sekitarnya pada marah-marah, saling bunyikan klakson, emosinya meledak-ledak. Situasi yang sangat umum terjadi menjelang libur panjang. Iya kan? Terus dia dengan polosnya nyeletuk ke temen di sebelahnya, dia bilang gini, kalau Nabi hidup lagi, dia langsung pingsan kali ya, lihat umatnya begini. Hah? Itu sebuah celetukan yang Aku ngakak banget loh pas dengar cerita ini, karena bener juga kan logikanya. sangat tajam. Celetukan itu sebenarnya adalah kritik sosial yang luar biasa jernih. Frasa Nabi pingsan itu menggambarkan absurditas perilaku modern kita. Maksudnya anehnya kelakuan kita gitu ya. Betul. Kita merayakan hari kedamaian, hari kemenangan spiritual, justru dengan cara yang paling penuh tekanan, amarah, dan kekacauan duniawi. Paradoks banget ya jatuhnya. Orang yang kamu sebut berkarakter Mr. Bean tadi justru memiliki kejernihan berpikir yang tinggi. Dia melihat anomali tersebut karena dia punya semacam alergi terhadap hal-hal yang tidak logis. Bener-bener, dia dengan cepat nyadar kalau momen suci ini malah jadi arena tinju di jalanan. Dan menyuarakan keheranannya dengan cara yang humoris tapi menohok. Kesimpulannya nih ya, orang yang cerdas secara emosional pada akhirnya tahu kemana harus bermuara. Ya menjadi manusia apa adanya aja. Menjadi otentik tanpa beban ekspektasi. Iya, nggak perlu repot menjaga image, nggak butuh nyetak ID card sosial gitu loh buat ngebuktiin ke kerabat di kampung kalau dia sukses menembus kerasnya ibu kota. Apalagi kalau kita menyadari usia terus bertambah ya. Nah itu, apalagi buat yang sadar umurnya makin menua, udah masuk kategori calon penghuni panti werda lah kasarnya. Buat apa sih gengsi capek-capek gitu? Sangat tidak sepadan dengan energi yang dikeluarkan. Tapi tunggu dulu nih, aku mau nantang pikiran ini sedikit, boleh ya? Silakan, silakan. Gini, kalau kita milih jalan sunyi, milih buat jadi diri sendiri, dan nggak ikut-ikutan tradisi heboh itu, bukannya kita malah beresiko kelihatan aneh atau dikucilkan sama keluarga dan lingkungan sekitar kita? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ketakutan akan dikucilkan itulah akar masalahnya sebenarnya. Oh iya, berarti emang kita didikte sama rasa takut ya? Memang, menolak untuk berpartisipasi dalam teater sosial ini akan membuat kita terlihat berbeda. Mungkin dianggap aneh, tapi ini adalah pilihan tentang harga yang mau kita bayar. Harga berupa ketenangan batin gitu maksudnya? Tepat. Memilih untuk tidak ikut-ikutan tradisi yang merugikan tubuh dan mental kita sebenarnya adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan batin. Kemerdekaan batin, istilahmu dalam banget nih. Bisa kamu jelasin sedikit lebih praktis nggak? Gimana sih rasanya kemerdekaan ini di dunia nyata? Tentu, kebebasan dari tuntutan image, kebebasan dari kewajiban tak tertulis untuk tampil sukses di depan kerabat, itu adalah hadiah paling mahal yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri.
Semakin bertambah usia, seperti lelucon Pantiwerdah yang kamu sebut tadi, kita seharusnya semakin menyadari bahwa validasi eksternal itu sungguh tidak ada harganya. Bener, nggak dibawa mati juga kan validasi orang? Kemerdekaan batin adalah saat kamu merasa tenang, berdiam di rumah, menyeduh teh, sementara di luar sana orang-orang sibuk membunyikan klakson dalam kemacetan demi sebuah pengakuan sosial. Kontras yang sangat nyata kan? Banget. Nah, ternyata nih ya, kelelahan fisik menjaga image di jalan raya itu cuma pemanasan loh. Pemanasan untuk kelelahan yang mana lagi nih? Kelelahan aslinya justru kerasa di mental kita pas nyampe rumah. Pas kita duduk, rebahan, terus mulai ngebuka HP. Ini dia nih sumber malapetaka jempol keriting yang kita bahas di awal tadi. Tsunami WhatsApp dan basa-basi digital. Pergeseran dari kelelahan fisik ke kelelahan digital. Ini fenomena yang sangat menarik. Menarik dan bikin capek banget. Coba deh, kamu perhatiin grup WA keluarga atau teman kerja pas hari H Lebaran. Gilanya minta ampun kan? Notifikasi yang seolah tidak pernah berhenti. Isinya tuh ratusan pesan kopas ucapan Idul Fitri yang template banget. Mohon maaf lahir batin yang panjangnya ngalah-ngalahin skripsi. Plus kartu ucapan keluarga dengan desain bunga-bunga yang dicetak khusus. Secara perorangan niatnya mungkin bagus dan tulus. Memang sih, tapi bayangin aja kalau HP kita nerima ratusan pesan kayak gitu dalam waktu yang bersamaan. HP di hari Lebaran itu udah kayak mesin popcorn yang lagi meledak-ledak saking ramainya notifikasi. Mesin popcorn. Analogi yang sangat visual. Saking ramainya udah nggak make sense lagi loh buat dibaca satu-satu. Mangkrak aja tuh pesan. Sangat tidak mungkin untuk diresapi maknanya kalau jumlahnya masif seperti itu. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Jika pesannya tidak benar-benar dibaca, mengapa orang terus mengirimkannya secara gila-gilaan? Nah itu dia pertanyaannya. Dari obrolan-obrolan yang sering aku denger nih ya, orang itu ngirim broadcast sebanyak itu seringkali karena takut dicap sombong. Takut dinilai tidak peduli. Iya, takut dibilang nggak tahu etika. Padahal masa-masa di mana hal-hal semacam itu beneran berpengaruh dalam hubungan pertemanan, itu sebenarnya udah lewat jauh loh. Etika yang usang tapi dipaksakan ke medium baru. Bener. Aku malah punya satu taktik survival digital nih yang lumayan ampuh buat ngadepin ini. Apa taktiknya? Aku cuma pakai ikon reply jempol ke ribuan pesan itu supaya nggak ada yang baper. Tinggal pencet jempol, jempol, jempol. Praktis. Walaupun itu saja pasti memakan waktu. Nah itu masalahnya. Tetap aja ngeklik jempol satu-satu ke ratusan chat butuh waktu khusus kan. Yang aku bingung, kenapa sih kita masih sebegitu takutnya sama ekspektasi sosial digital, padahal kita tahu pesannya cuma template doang. Gini, kalau kita melihatnya dari kacamata evolusi sosial, otak kita itu dirancang untuk selalu mencari rasa aman dalam sebuah suku atau kelompok. Suku ya, kayak kita butuh kawanan gitu. Tepat. Di era modern, suku kita direpresentasikan oleh grup-grup WhatsApp tersebut. Jadi mengirim pesan broadcast di hari raya sebenarnya bukan lagi tentang menjalin hubungan interpersonal yang intim, Lah terus tentang apa dong kalau bukan buat komunikasi? tentang membayar pajak sosial atau semacam sistem kredit sosial digital. Pajak sosial digital. Wah gila, bahasanya berat tapi ngena banget nih. Iya, ada kecemasan eksistensial bahwa jika kita tidak mengirim pesan, kita tidak membayar pajak tersebut. Dan akibatnya, kita akan dikeluarkan dari suku itu. Disingkirkan dari pergaulan gitu ya takutnya. Betul. Kartu ucapan keluarga yang didesain khusus itu juga berfungsi serupa. Ia menjadi ajang pamer kebahagiaan yang dikemas dalam bungkus religiositas. Bener juga ya, kita ngerasa kayak punya utang buat setor muka, meski cuma lewat pixel di layar HP. Berarti kebahagiaan keluarga dipajang cuma buat jadi komoditas aja dong. Alasan pujian. Ketika sebuah permintaan maaf yang seharusnya menjadi momen refleksi diri yang emosional direduksi menjadi teks copy paste massal, Terus dijawab cuma pakai emoji jempol gitu kan? ya sekedar agar orang tidak terbawa perasaan. Disitulah kita bisa melihat ada kekosongan. Makna tulus dari ucapan maaf telah digantikan oleh transaksi atensi digital. Transaksi atensi, jadi kasarannya kita cuma tukar-menukar jempol digital buat mastiin kita masih terdaftar sebagai manusia yang eksis di pergaulan. Ringkasan yang menyedihkan, tapi sayangnya sangat akurat. Nyesek juga ya kalau dipikir-pikir. Nah kalau interaksi digitalnya aja udah terasa kosong dan transaksional gini, mari kita geser obrolan ini ke interaksi tatap mukanya. Kembali ke dunia nyata, Iya dong, pertanyaannya,
apakah pertemuan fisik saat kumpul keluarga di hari Lebaran juga udah mulai kehilangan maknanya? Pertanyaan yang bagus. Karena kenyataannya ya, keluarga modern itu super jarang ketemu loh sekarang. Sama-sama sibuk nyari duit, sama-sama capek pulang kerja, dan jujur aja, kadang sama-sama pelupa buat sekedar nanya kabar. Memang, dengan ritme kerja modern seperti sekarang, keluarga besar perlahan menjadi konsep yang semakin abstrak. Iya, kayak cuma ada di atas kertas saja. Lebaran pada akhirnya berfungsi sebagai sebuah intervensi, semacam occasion atau alasan paksaan berskala nasional agar kita mau menghentikan rutinitas dan meluangkan waktu untuk berkunjung secara fisik. Jangan salah loh, di balik segala kepalsuan digital yang kita bahas tadi, kumpul keluarga secara fisik ini sebenarnya masih punya magisnya tersendiri kok. Kalau udah ngumpul di ruang tamu, biasanya asik banget sih. Kita bisa dengar cerita masa lalu dari om dan tante, terus maaf-maafannya juga beneran sungguhan kerasa di hati. Ada kehangatan fisik yang tidak bisa digantikan teks ya. Banget. Bisa nyanyi-nyanyi bareng, makan bareng, dan pulang tuh bawa perasaan yang happy. Walaupun ya, ada satu fenomena yang selalu berulang dan pasti kamu banget nih yang dengerin. Tiap kumpul keluarga pasti ada momen di mana kita bikin rencana-rencana besar ke depan. Kayak, bulan depan kita sewa villa yuk ke puncak bareng keluarga besar. Atau minggu depan kita arisan ya di kafe baru. Haha, Keesokan harinya, tepat di H+1 Lebaran, semua wacana itu langsung menguap loh. dilupakan begitu saja. Dilupakan berjamaah tanpa sisa. Semuanya balik ke setelan pabrik, pada sibuk sama urusannya masing-masing. Fenomena wacana H+1 itu sebenarnya sangat manusiawi loh. Masa sih? Pada momen kumpul tersebut, hormon kebahagiaan kita sedang tinggi, sehingga kita merasa sanggup melakukan apa saja bersama keluarga. Semuanya terasa mungkin. Oh, gara-gara lagi happy-happynya jadi asal nyeplos aja ya? Ketika realitas kembali keesokan harinya, energi untuk mengurus logistik liburan itu hilang. Tapi poin pentingnya adalah, itu tidak menganulir kebahagiaan di momen perencanaannya itu sendiri. Setuju banget sih aku. Yang penting kan momen saat itunya dapat happy-nya. Betul, proses tertawa bersamanya itu yang berharga. Makanya, kalau dipikir-pikir dari semua fenomena tadi nih, esensi Lebaran itu jelas bukan pada siapa yang pakai baju putih-putih paling matching sekeluarga. Bukan pada estetika luarnya. Apalagi pada seberapa mewah ketupat dan opornya, atau sungkeman yang dibikin kaku dan protokoler. Terlebih kalau itu semua cuma sekedar buat bahan foto pamer di medsos. Itu semua hanya aksesoris perayaan. Baju putih dan ketupat itu ya anggap aja sekedar dress code kekinian dan properti acara aja kan. Kuncinya, Lebaran itu nggak boleh cuma bermukim di permukaan. Harus merembus ke dalam. Lebaran harus punya apa yang disumber kita sering disebut sebagai inner asik. Dan nggak boleh dijalankan secara berlebihan. Inner asik, ini konsep yang sangat esensial sebenarnya. Iya kan? Bukan ajang pamer harta ke tetangga, bukan juga ajang buang-buang duit sampai tabungan habis. Konsep inner asik ini adalah kunci untuk membebaskan kita dari kelelahan tradisi yang kita bahas dari awal. Nah, ini nih aku pengen kamu bedah buat kita. Gimana caranya kita, atau kamu yang lagi dengerin obrolan ini, bisa dapat inner asik ini? Mari kita bongkar mekanismenya. Apa sih sebenarnya mekanisme inner asik itu? Supaya keseruan kumpul keluarganya tetap kerasa, tapi kitanya nggak stres dan capek batin. Untuk memahami inner asik, kita harus mengubah jenis mata uang yang kita gunakan dalam bersosialisasi. Mata uang, waduh maksudnya kita harus bayar orang gitu. Bukan mata uang literal. Selama ini, kita bertransaksi menggunakan mata uang validasi eksternal. Berapa banyak likes yang kita dapat dari foto keluarga di Instagram? Apakah baju kita dinilai bagus? Apakah pekerjaan kita dipuji oleh paman dan bibi? Oh, ngerti-ngerti. Kepuasan dari penilaian orang lain ya? Betul. Nah, inner asik adalah saat kita sepenuhnya beralih menggunakan mata uang internal. Mata uang internal berarti maksudnya kepuasan yang datang murni dari dalam diri kita sendiri tanpa peduli penilaian orang di luar? 100% betul. Inner asik berarti kamu memisahkan antara substansi dan ornamen. Contohnya misahin substansi sama ornamen tuh gimana di hari Lebaran? Memakai dress code baju putih, makan opor, berfoto bersama, itu semua tidak salah sama sekali. Itu adalah ornamen perayaan yang bisa mendatangkan kegembiraan fisik. Bikin acaranya lebih meriah lah ya. Ya, masalahnya baru muncul ketika ornamen itu membajak substansinya.
Ketika kita lebih sibuk mengatur pose foto yang sempurna daripada benar-benar mendengarkan cerita paman kita. Wah, ini sering banget kejadian sih, sibuk nyari angle foto sampai lupa ngobrol. Inner asik adalah sebuah pergeseran fundamental. Kamu datang berkunjung murni untuk mencari kebahagiaan dari interaksi tersebut, bukan untuk membayar pajak sosial atau pamer pencapaian karir. Berarti nih, asal kita sadar kalau seragam keluarga yang ribet itu cuma properti lucu-lucuan dan bukan penentu kebahagiaan kita udah aman ya. Sangat aman. Ketika kamu beroperasi dengan mata uang internal, bahagia itu menjadi sangat sederhana. Sesederhana ketawa lepas aja gitu. Iya, kamu bisa tertawa lepas menertawakan wacana liburan keluarga yang kamu tahu besok pasti batal. Dan kamu menikmatinya sepenuhnya tanpa peduli apakah momen itu terekam kamera atau tidak. Karena kita tahu momennya berharga buat kita sendiri ya. Betul. Ekspektasi palsu dari luar otomatis kehilangan kekuatannya atas dirimu. Keren banget. Mata uang internal ini bener-bener jadi benang merah yang ngejawab kegelisahan kita dari awal obrolan tadi loh. Sebuah solusi yang sangat praktis untuk dipraktekkan. Kalau bisa aku simpulkan buat kamu yang lagi nongkrong dengerin kita nih, obrolan kita hari ini ngingetin satu hal yang hangat banget. Apa kesimpulan utamamu? Lebaran itu ternyata bukanlah sebuah arena perlombaan e-sports tentang siapa yang paling tangguh menembus kemacetan di Pantura. Setuju. Dan bukan juga arena validasi digital. Bener, Lebaran juga bukan transaksi atensi tentang siapa yang mengirim pesan WA paling puitis dan desain kartu paling estetik bunganya. Lalu, apa esensinya menurut rumusan kita hari ini? Lebaran adalah momen keberanian. Keberanian kita untuk melepaskan tradisi autopilot yang udah nggak logis lagi buat badan dan mental kita. Keberanian untuk merdeka. Tentang berhenti bayar pajak sosial pakai image yang palsu dan melelahkan. Mencopot ID card pencapaian kita sejenak dan membelanjakan mata uang internal kita demi kemerdekaan yang namanya inner asik tadi. Sebuah perayaan otentisitas diri. Cukup menjadi diri sendiri. Merayakan pertemuan yang nyata di ruang tamu tanpa harus pusing mikirin validasi dari luar sana. Kemerdekaan batin memang selalu dimulai dari keberanian untuk tidak ikut-ikutan.